Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelumnya duduknya dirapihkan, pakaiannya dirapihkan terlebih dahulu. Jika sudah, silakan Mbak Ani untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Semoga pembelajaran kali ini kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Silahkan nanti yang Ibu panggil, silahkan untuk mengangkat tangannya ya. Erni Kurniati, Nani Widya Astuti, Hadir. Impala Sari, Hadir. ya, hadir semua ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Oke, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang silsilah Khalifah Bani Umayyah. Dan sekarang kita akan belajar mengenai proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Oke, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mendengarkan materi dari guru, peserta didik menganalisis proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua, setelah membaca materi proses lahirnya Bani Umayyah, peserta didik menjelaskan proses berdirinya dinasti. Yang ketiga, setelah mendengarkan materi dari guru, peserta didik memahami fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik menjelaskan hikmah meneladani kepribadian tokoh-tokoh Bani Umayyah. Oke, kita akan belajar mengenai proses lahirnya pemerintahan Bani Umayyah, fase-fase pemerintahan Bani Umayyah, dan hikmah meneladani kepribadian tokoh-tokoh Bani Umayyah. Proses lahirnya Bani Umayyah, yaitu lahirnya Bani Umayyah di Damaskus itu tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota kecil Ilyat di wilayah Yerusalem dikarenakan pengangkatan Ali bin Abi Thalib oleh mayoritas masyarakat Islam mengganti Khalifah Utsman yang tidak pernah setuju oleh pihak Muawiyah. Cara yang dilakukan oleh Muawiyah untuk menurunkan atau menghancurkan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahannya, salah satu caranya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu memfitnah Ali bin Abi Thalib dengan menyebarkan isu bahwa Alilah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, selanjutnya ya, fase-fase pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Lebih lengkapnya lagi ya, di buku ini bagaimana dijelaskan bagaimana pertikaian antara Muawiyah dan Ali, bagaimana strategi perdamaian oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan bagaimana ketika kelompok Ali itu terpecah menjadi 3 bagian. Fase-fase pemerintahan Bani Umayyah 1 di Damaskus yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Yang kedua, fase kemajuan. Yang ketiga, fase lemah sampai runtuh. Fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan yaitu dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah.
Nah, pada masa pembinaan ini, peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab oriented, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Kemudian, fase kemajuan. Nah, fase kemajuan ini pada masa Khalifah yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, pada fase kemajuan ini, luasan wilayah Islam tetap berjalan dengan lancar. Banyak wilayah baru yang ditaklukkan, akan tapi perhatian pemerintah diarahkan penuh pada pengembangan peradaban ilmu dan administrasi pemerintahan. Kemudian fase lemah sampai runtuh. Nah, fase lemah sampai runtuh itu pada masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik. Nah, pada saat dia diangkat, banyak terjadi pemberontakan dan Khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Oke, materi sampai sini ya. Apakah ada pertanyaan? Saya Bu Oke, Mbak Sari. mau bertanya. Oke. Faktor yang memicu pemberontakan yang terjadi selama pemerintah dinasti Umayyad itu seperti apa? Oke, faktor yang memicu adalah ketidakpuasan terhadap kepala daerah yang dipilih oleh khalifah. Seperti itu, Mbak. Apakah ada tiket? Tidak Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak Bu. Oke, Ibu akan bagi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang setuju Muawiyah bin Abu Sofyan menjadi khalifah. Yang kedua yaitu kelompok yang tidak setuju Muawiyah bin Abu Sofyan terpilih menjadi khalifah. Oke, silahkan ya didiskusikan dan silahkan untuk menyusun. Ibu akan membagikan potongan-potongan tentang materi. Silahkan ya untuk disusun. Ibu akan memberi waktu 2 menit untuk menyusun dan mendiskusikan. Oke, jika sudah, silahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan dibaca di tempat duduk juga boleh. Kelompok pertama yaitu tentang setuju akan pengangkatan Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah. Kenapa? Karena pada masa perang antara Muawiyah dengan Ali, Muawiyah bin Abu Sufyan itu mempunyai sikap yang cerdas dan mempunyai strategi yang bagus sehingga dapat memperluas wilayah Islam. Oke, setuju ya. Oke, bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 yaitu kelompok yang tidak setuju, Oke. yaitu pengangkatan Muawiyah menjadi khalifah. Karena cara Muawiyah merebut kepemimpinan atau khalifah dari Ali itu waktu perang, Muawiyah memfitnah Ali bin Abi Thalib sebagai dalam pembunuhan Utsman. Terus ya. Oke, selanjutnya sudah disusun ya? Sudah. Oke. Bagus. Bagus ya. Sudah pintar semua. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan ya. Apa hikmah meneladani kepribadian tokoh-tokoh Bani Umayyah? Siapa yang ingin menjawab? Oke, Ibu ada pertanyaan. Apa hikmah
meneladani keberadaan tokoh-tokoh Bani Umayyah. Oke, siapa yang ingin menjawab? Maya, Mel. Oke. Hikmahnya yaitu mempunyai sikap keberanian dan kesungguhan serta istiqomah Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam memperjuangkan kebenaran. Kemudian sikap sosial dan toleran Al-Walid pada saat memiliki pemerintahan Raja Qotiyah meminta bantuan pasukan untuk membantu mengusir pemberontakan di wilayahnya. Jadi semuanya itu pasti ada hikmahnya ya. Oke, jadi harapannya kita bisa meneladani kepribadian tokoh-tokoh Bani Umayyah ya. Gitu. Oke, murid-murid, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas. Silahkan untuk meresum materi minggu depan, yaitu khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintahan Bani Umayyah. Silahkan untuk diresum ya di buku. Baik, Bu. Oke. Baik. Kita akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul masjid bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Mohon maaf jika Ibu banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.